Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Di situ Bu Guru punya gambar yang pertama. Mungkin Mbak siapa ya? Mbak Anggi? Ada Mbak Anggi? Kira-kira itu tentang apa gambarnya, Mbak? Ya, Bu. Gambar satu tentang apa itu? Gambar lingkungan industri atau pabrik yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Oh ya, bagus ya. Kemudian di sini ada gambar berikutnya. Gambar 2. Mbak Eka. Mbak Eka ada? Ada, Bu. Gambar apa kira-kira gambar 2 itu? Lingkungan lahan kumuh yang banyak sampah seperti bantaran sungai, Bu. Ya, bagus. Kira-kira di sini ada nggak yang seperti itu ya? Ada, Bu. Ada, ya. Di daerah mana? Pernah tahu? Di dekat-dekat rumahnya ada nggak yang lingkungannya seperti itu? Nah, Ada. Ya, kita lanjutkan dengan gambar ketiga. Mbak Akil ada? ada, Bu. Gambar Oh, ada ya. Berarti pernah melihat ya seperti apa kondisi seperti itu. Dari gambar-gambar tadi, kira-kira permasalahan apa saja yang terlintas di pikiran kalian setelah menyimak gambar-gambar yang tadi ada? Mbak Naila, ada Mbak Naila? Ya, Bu. Masalah pencemaran lingkungan yang banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita, Bu. Seperti pencemaran udara, pencemaran air, sungai, dan pencemaran tanah. Ya, bagus. Dari sini saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian belajar bersama Bu Guru hari ini, kalian bisa yang pertama mendefinisikan pengertian pencemaran lingkungan, kemudian mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan, terus ada juga menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang tercemar, kemudian penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan bagi kelangsungan hidup, dan yang terakhir, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan kemarin, saya harapkan kalian bisa melaporkan data hasil pengamatan. Selanjutnya sedikit penyampaian materi dari saya tentang pencemaran lingkungan. Di sini di situ adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Nah, untuk macam-macam pencemaran lingkungan, yang pertama di sini ada pencemaran air. Pencemaran air di sini seperti misalnya ketika kalian melihat ada sungai yang tercemar, itu adalah salah satu contoh pencemaran
permukaan air. Dampaknya adalah dapat menjadi media penyebaran penyakit, kemudian dapat meningkatkan alga dan enceng gondok, kemudian menurunkan kadar oksigen dalam air hingga mengganggu organisme di perairan, dan juga dapat mengganggu pernafasan karena bau yang menyengat. Seperti yang kemarin sudah saya tugaskan, kira-kira sudah dikerjakan di rumah kegiatan praktikumnya? Sudah sekali. Iya. Kemarin saya sudah menugaskan kepada kalian tentang percobaan pengaruh air deterjen terhadap jumlah gerak tutup insang ikan. Jadi di situ kalian menghitung ya, dari menit ke menit berapakah jumlah gerak tutup insang ikan ketika sebelum dan sesudah diberi perlakuan air deterjen. Dari data hasil pengamatan kemarin, saya ingin kalian ada yang bacakan hasil pengamatannya. Yang pertama dari data hasil pengamatan dulu. Mungkin Mbak Amelia. Pada menit kedua 95 kali. Pada menit ketiga 92 kali. Menit keempat 93 kali. Pada menit kelima 94 kali. Pada menit 1 80 kali. Pada menit kedua 79 kali. Menit ketiga 75, pada menit keempat 78 kali, pada menit kelima 76 kali, pada menit ketiga 61 kali, pada menit keempat 60 kali, pada menit kelima 60 kali. Kelas B, pada menit ke-1 50 kali, pada menit kedua 49 kali, 50 kali, pada menit keempat 40, pada menit kelima 47 kali. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Amel, bagus sekali. Itu kemarin berarti sudah melakukan pengamatan di rumah ya. Nah, kita lanjutkan pada pertanyaan diskusinya saja. Yang pertama tentang bagaimana pengaruh pemberian larutan deterjen pada jumlah gerak tutup insang ikan. Dari data hasil pengamatan itu dapat diketahui bahwa pengaruh pemberian deterjen pada jumlah gerak tutup insang itu jika larutan deterjennya semakin banyak diberikan, maka gerak tutup insangnya akan semakin lambat ya. Semakin lama akan semakin lambat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana reaksi lain yang terjadi pada ikan yang ada pada masing-masing gelas perlakuan? Saya coba dijawab. Jadi selain gerak tutup insang semakin lambat adalah tubuh ikan pada ikan yang diberi deterjen terlihat semakin lemas. Semakin banyak deterjen yang diberikan maka ikan terlihat semakin lemas, Bu. Semakin banyak deterjen yang diberikan maka ikan akan semakin Lemas. akan semakin lemas. Yang lain sama hasilnya seperti itu ya. Apa ada mungkin yang semakin banyak larutan deterjennya ikannya semakin kuat, semakin aktif geraknya? Ada yang seperti itu? Tidak ada. Jadi rata-rata kalau semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, maka gerak ikannya semakin lemes ya, tambah lama ya. Oke, yang terakhir.
Yang terakhir di sini, tuliskan kesimpulan hasil pengamatanmu dan kaitkan dengan permasalahan pencemaran yang terjadi di lingkungan terhadap kelangsungan hidup organisme. Ya. Kesimpulan dari pengamatan yang saya lakukan adalah: 1. Pemberian air deterjen sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. 2. Semakin banyak larutan air deterjen yang diberikan, maka semakin lambat pergerakan pupuk insang ikan. 3. Pada gelas yang mengandung deterjen paling banyak, kondisi tubuh ikan terlihat sangat lemas pada menit kelima. Itu saja, Bu. Bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Sebaiknya kita bisa menyadarkan diri dan masyarakat sekitar agar bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk, entah itu yang dapat maksudnya seperti menggunakan limbah ke sungai, membuang sampah sembarangan, itu bisa diubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik pada tempat sampah gitu ya. Kemudian mengubur barang-barang bekas yang tidak digunakan dan tidak dibuang sembarangan ke sungai dan lain sebagainya ya. Dari sini kira-kira masih adakah yang ditanyakan atau yang belum jelas dari dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Nah, Bu. Sudah jelas ya. Untuk itu, untuk pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas masih tentang pencemaran lingkungan, tetapi nanti akan ada kegiatan yang lain untuk kalian yang akan Ibu sampaikan di WA grup saja untuk tugasnya apa. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan dulu sebelum kita ketemu lagi di pertemuan tatap maya selanjutnya. Demikian dari Ibu. Tadi terima kasih sudah memberikan atau semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.